Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Wahyu Rahmat Hidayat di segmen cerita horor santuy. Oke bro, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja dan kalian semua dilindungi dari penyakit yang sedang melanda dunia saat ini. Sesuai dengan judul, bagi kalian yang belum nonton part satunya, silahkan tonton, linknya ada di deskripsi. Kalian semua sudah siap untuk mendengarkan ceritanya? Langsung saja. Saat Teh Ovi mencoba mengejar temannya yang sudah berjalan terlebih dahulu menuju area camp, ternyata temannya Teh Ovi sudah meninggalkan Teh Ovi sangat jauh. Untungnya, Teh Ovi bisa mengejar grup yang dari Tambun dan dari Garut. Lalu Teh Ovi pun langsung bergabung dengan grup itu. Ketika itu, mereka sempat beristirahat dulu di trek area Surken. Dan Teh Ovi pun berkenalan dengan mereka yang dari Tambun namanya Noval dan Tito. Mereka sempat mengobrol tempat mana yang akan mereka tempati untuk mendirikan tenda. Dan yang dari Garut namanya Dila. Dan satu lagi yang bersama Dila adalah pacarnya Dila. Teh Ovi tidak menanyakan siapa nama pacarnya Dila itu. Teh Ovi pun melanjutkan perjalanan lagi menuju area camp yang sudah ditargetkan oleh badak. Ketika sedang berjalan, Teh Ovi menyempatkan untuk bertanya kepada Noval yang pendaki dari Garut itu, "Kang, tadi di dekat pos 5 ngedengar suara gamelan gak?" "Enggak teh, tapi saya mendengar seperti ada suara riuh ramai-ramai, seperti ada yang sedang hajatan. Saya mendengar suara musik-musik teh, tapi kurang jelas itu musik apa. Dan anehnya, ketika itu kami sedang berjalan di trek dan tidak ada tenda-tenda pendaki manapun di sekitaran situ teh. Jadi tidak mungkin suara itu dari pendaki lain," jawab Noval. Akhirnya sampailah mereka di area camp pada pukul 12 malam. Saat sampai, Ari dan Evi sudah siap untuk membongkar tas dan memasang tenda. Dan tak lama kemudian, badak pun datang membawa air dalam jerigen. Total perjalanan mereka dari base camp sampai area Surken memakan waktu sampai dengan 10 jam. Setelah semuanya sudah siap, mereka pun membereskan barang-barang masuk ke dalam tenda. Mereka pun lapar dan mulai memasak. Setelah makan, Ari dan badak membuat kopi malam itu. Dan mereka menyuruh Teh Ovi dan Evi untuk istirahat terlebih dahulu. Lagi dan lagi, sangat menyebalkan bagi Teh Ovi dan Evi karena tiba-tiba mereka berdua ingin buang air kecil. Ari dan badak sangat tidak menganjurkan untuk kencing di area pepohonan. Ia menyuruh buang air kecilnya di dekat tenda saja. Asalkan jangan terlalu dekat dengan tenda, takutnya nanti kena tenda. Setelah buang air kecil, Teh Ovi dan Evi pun kembali ke dalam tenda. Namun, tiba-tiba Evi badannya menggigil sangat hebat. Ia merasa sangat-sangat kedinginan. Dan Teh Ovi pun takut kalau Evi terkena hipotermia. Namun Evi bilang, "Ini cuma dingin biasa aja kok. Mungkin karena baru pertama kali saya naik gunung." Dan kemudian Evi pun tertidur. Teh Ovi pun mengambil HP dengan niatan ingin mengabarkan suaminya. Namun tidak ada sinyal sama sekali malam itu. Teh Ovi pun tertidur. Singkat cerita, tiba-tiba ketika Teh Ovi sedang tertidur, datanglah seorang perempuan ke tendanya Teh Ovi dan Evi untuk meminta air minum. Dan refleks Teh Ovi pun terbangun dan ia langsung memberikan kepada perempuan itu air minum. Setelah itu
Teh Ovi masuk ke dalam tenda dan mencoba untuk tidur kembali. Namun, tiba-tiba ada banyak suara kaki sedang mengelilingi tendanya Teh Ovi dan Evi. Teh Ovi dan Evi pun sontak langsung terbangun. Mereka berdua pun langsung berdekat-dekatan karena mereka ketakutan. Dan tiba-tiba terlihat jelas bayangan tangan sedang meraba-raba tendanya. Evi pun langsung menutup sleeping bagnya dan menyumpat di dalam sleeping bag. Namun Teh Ovi perlahan-lahan ia meneteskan air mata dan ia pun menangis. Teh Ovi benar-benar sangat merasa ketakutan malam itu dan ia sangat merasa terancam. Mengingat ia sedang haid dan takut ada darah yang menetes ke tanah. Namun tiba-tiba rasa penasarannya Teh Ovi kembali lagi. Padahal jelas-jelas ia sudah merasa ketakutan dan juga sudah menangis. Ketika bayangan tangan itu sedang meraba-raba dan cakar-cakar tendanya, Teh Ovi malah membuka tendanya. Teh Ovi pun sontak kaget bukan main. Tiba-tiba tubuhnya seakan-akan kaku. Ia tidak bisa berbicara sedikit pun. Rasanya ia ingin teriak dan meminta tolong kepada Ari dan Badak. Namun itu sia-sia dan tepat dari arah sebelah kanan, bekas ia tadi dan Evi buang air kecil, ada sosok nenek-nenek tua berambut putih menggunakan baju zaman dulu yang berwarna pink tua dan menggunakan kain sarung batik. Nenek-nenek itu sedang berjalan menuju tendanya Teh Ovi. Sontak alhamdulillah Teh Ovi pun langsung bisa menggerakkan tubuhnya kembali dan ia langsung menutup tenda dengan buru-buru dan langsung mengumpat di dalam sleeping bag. Ketika Teh Ovi yang terus-menerus mencoba untuk tidur karena rasa takutnya kembali lagi dan ia pun menjadi semakin takut. Tiba-tiba ada sesuatu merayap dan bergerak-gerak di kakinya Teh Ovi. Dan kemudian Teh Ovi pun berusaha membaca sholawat terus-menerus dan ia berharap ia bisa tertidur. Alhamdulillah, beberapa lama kemudian setelah membaca sholawat, akhirnya Teh Ovi bisa tertidur juga. Ia tertidur dalam keadaan ketakutan. Malam pun berlalu. Pukul 7:30 pagi, Teh Ovi dan Evi pun terbangun karena banyak suara teriakan tukang nasi uduk. Lalu Teh Ovi dan teman-temannya bersiap-siap untuk masak untuk dijadikan sarapan pagi itu. Ketika sudah selesai makan, Teh Ovi dan Evi pun bersiap-siap untuk ke puncak Gunung Gede. Namun Ari dan Badak tidak ingin untuk naik ke puncak Gunung Gede. Ia memilih untuk berdiam di tenda saja berdua. Waktu sudah menunjukkan pukul 9. Mereka pun bersiap-siap naik ke puncak gunung. Teh Ovi dan Evi pun begitu bahagia karena kejadian-kejadian aneh tadi malam sudah mereka lewati. Mereka pun berjalan menyusuri teh sambil mencari-cari sinyal. Singkat cerita, sampailah mereka berdua di puncak Gunung Gede. Kemudian mereka bertemu kembali bersama para pendaki yang berasal dari Tambun dan juga Garut. Mereka pun berfoto-foto bersama-sama. 30 menit pun berlalu. Ketika Teh Ovi dan Evi sudah puas berada di puncak Gunung Gede, mereka berdua pun memutuskan untuk turun ke area Surken lagi. Namun, ketika perjalanan turun ke area Surken, mereka beberapa kali melihat ada pendaki dan juga tenda dari jauh. Namun anehnya, ketika sudah dekat dengan para pendaki dan tenda-tenda itu, tiba-tiba tenda-tenda dan para pendaki itu menghilang begitu saja. Mereka pun mempercepat perjalanan karena hari itu mulai mendung. Beberapa kali Teh Ovi melihat ada sekelebatan bayangan hitam di antara rimbunnya pohon cantigi. Beberapa jam kemudian akhirnya mereka sampai di area Surken lagi. Mereka pun bersiap-siap untuk pulang. Ketika sedang membereskan tenda, Ari dan Badak pun bercerita. Kata Badak dan Ari, tadi malam ketika Teh Ovi dan Evi sudah tertidur setelah makan malam, Badak dan Ari yang saat itu sedang ngopi dan ngobrol di depan tenda.
Tiba-tiba Badak dan Ari melihat dari jauh ada nenek-nenek sedang berjalan menuju tendanya Teh Ovi dan Evi. Sontak mereka berdua pun masuk ke dalam tenda dan mencoba untuk tidur. Karena Ari dan Badak ketakutan ketika itu. Akhirnya mereka pun siap untuk perjalanan turun. Teh Ovi pun merasa sangat senang ketika itu. Waktu menunjukkan pukul 11:30 siang. Mereka pun berpamitan kepada orang-orang yang berada di dekat tendanya mereka. Mereka pun terus berjalan untuk turun. Ketika mereka terus-menerus jalan, tak lama kemudian cuaca menjadi mendung dan gelap, dan muncullah kabut. Lama-kelamaan kabut itu menjadi tebal. Mereka pun berlari menuju area pepohonan untuk memakai jas hujan. Dan tak lama kemudian badai hujan pun turun, disertai kabut-kabut tebal. Mereka pun terus berjalan hingga akhirnya mereka tiba di pos Lawang Saketeng. Teh Ovi sempat jatuh beberapa kali ketika itu karena treknya yang menjadi licin oleh air hujan, dan matanya Teh Ovi ketika jatuh terkena cipratan air hujan dan cipratan tanah. Minum dulu bro. Hari pun sudah semakin sore dan hujan belum juga berhenti. Mereka pun terus berjalan dan tanpa sadar mereka terpecah menjadi dua kelompok. Teh Ovi bareng sama Evi dan Badak bareng sama Ari. Teh Ovi berpikir bahwa Badak dan Ari akan berjalan di trek lama, dan mereka berdua pun seperti memperhatikan Teh Ovi dan Evi dari jauh. Jadi bro, trek lama itu posisinya berpinggir-pinggiran, samping-sampingan dengan trek yang dilalui para pendaki sekarang. Jaraknya sekitar 2 meteran dari trek yang sering dilewatin pendaki, dan masih bisa terlihat mereka pun terus berjalan. Lagi dan lagi keanehan pun terjadi. Tepat di posisi ketika Ari merasa tas carrier-nya begitu berat ketika malam itu, Teh Ovi dan Evi berpisah. Evi jalan duluan dan Teh Ovi jalan belakangan. Dan tiba-tiba ada kabut hitam yang lama-kelamaan menggulung tubuhnya Teh Ovi dan mulai menutupi pandangannya Teh Ovi. Ketika itu Teh Ovi pun menjadi terdiam. Ia ingat ketika ada kabut tebal, jangan sesekali mencoba untuk berjalan. Tiba-tiba dari belakang Teh Ovi ada tangan yang memegang pinggangnya dengan begitu kuat. Tangan itu begitu besar. Teh Ovi pun gemeteran. Seketika tubuhnya menjadi dingin, dan dinginnya sudah menusuk-nusuk kakinya sampai ke jantungnya. Teh Ovi ketika itu sangat takut terkena hipotermia karena ia hanya berdiri sambil diguyur hujan ketika itu. Dan tiba-tiba ada suara tertawa. Lalu Teh Ovi pun sangat-sangat pasrah ketika itu. Namun tiba-tiba Evi datang dari belakang dengan keadaan yang sangat kecapean. Teh Ovi lihat kakinya kesakitan. Teh Ovi benar-benar kaget ketika itu. Karena sebelum kabut tebal tadi, Evi sudah berjalan duluan. Teh Ovi pun terus berpikir ini Evi asli atau bukan. Namun Evi pun mengajak Teh Ovi untuk melanjutkan perjalanan turun. Dan Teh Ovi mempersilahkan Evi jalan duluan. Tak lama kemudian ada pendaki laki-laki yang hendak turun. Mereka terlihat seperti masih anak sekolahan. Teh Ovi dan Evi meminta untuk bareng bersamanya. Tapi anehnya, mereka terus saja berjalan. Mereka menghiraukan Teh Ovi dan Evi ketika itu. Namun tiba-tiba, alhamdulillah, ketika Teh Ovi berteriak memanggil Ari dan Badak, Badak dan Ari pun menjawabnya. Badak, Ari, kalian di mana? Iya Teh, ada apa? Ucap Badak dan Ari.
Ternyata mereka sedang istirahat menunggu Teh Ovi. Teh Ovi dan Evi pun mempercepat jalannya untuk menghampiri Badak dan Ari yang sudah menunggu di bawah. Mereka terus berjalan menuju pos 3. Di perjalanan turun mereka bertemu dengan para pendaki yang membuka tenda dadakan karena ada seorang perempuan di kelompok itu yang sedang dipeluk bersama-sama. Sepertinya perempuan itu terkena hipotermia. Akhirnya sampailah mereka di pos 3. Mereka sempat beristirahat di pos itu. Dan lalu mereka melanjutkan perjalanan lagi. Terus-menerus mereka berjalan turun. Dan singkat cerita sampailah mereka di pos 1. Dan alhamdulillah saat perjalanan dari pos 3 menuju pos 1 tidak terjadi apa-apa. Namun ketika mereka sedang istirahat di pos 1, tiba-tiba tubuhnya Teh Ovi menggigil sangat hebat, sampai-sampai ia kesusahan untuk bernafas. Jantungnya serasa seperti ditusuk-tusuk, dan sakitnya pun bukan main. Teh Ovi merasa itu adalah kesalahan dia, karena ia hanya duduk saja dengan keadaan diguyur hujan, dan tubuhnya basah kuyup ketika itu. Teh Ovi pun langsung mengajak Evi, Ari, dan Badak untuk melanjutkan perjalanan turun karena ia takut terkena hipotermia. Mereka pun meneruskan perjalanan menuju base camp. Mereka pun terus berjalan hingga sampailah mereka di warung pos bayangan di dekat ladang warga. Ketika itu Badak dan Ari meminta izin untuk pergi duluan. Teh Ovi dan Evi beristirahat dulu di warung itu. Di sana mereka bertemu dengan beberapa pendaki yang hendak naik. Akhirnya setelah beberapa lama mereka beristirahat di warung itu, mereka pun melanjutkan perjalanan. Ketika sudah mulai masuk ke area ladang warga, tiba-tiba ada suara di belakang mereka berdua. Balik, balik. Dan Teh Ovi pun menengok ke arah belakang. Ternyata di sana ada nenek-nenek tua yang menghampiri Teh Ovi ketika ia bermalam di area surken. Wajah nenek-nenek itu pucat. Ia sambil melambaikan tangan ke arah Teh Ovi dan Evi. Namun Teh Ovi sudah tidak memperdulikan semuanya. Teh Ovi dan Evi pun berjalan secepat mungkin agar cepat sampai di pos perhutani. Dan tibalah mereka di pos perhutani. Mereka pun langsung beristirahat lagi di sana. Mereka pun membuang sampah yang mereka kumpulkan ke tempat sampah di sana. Setelah beristirahat, mereka pun langsung melanjutkan perjalanan ke parkiran. Dan ketika sudah sampai di parkiran, lalu mereka pun langsung mandi dan juga mengganti baju. Mereka pun langsung berjalan pulang. Namun tiba-tiba ketika sedang di perjalanan, bannya Badak kempes. Teh Ovi dan Evi pun gelisah karena mereka takut tertinggal kereta api yang menuju ke Bekasi. Tapi tiba-tiba ketika bannya sesudah dikompak, mereka pun terus berjalan. Dan tiba-tiba bannya bocor. Dan akhirnya untuk mempersingkat waktu, ia pun mengganti bannya dengan ban yang baru. Setelah bannya sudah diganti dengan yang baru, mereka pun melanjutkan perjalanan. Namun ketika di perjalanan, Teh Ovi seperti orang yang linglung. Karena ia benar-benar sungguh sangat kelelahan dan mengantuk ketika itu. Sampai-sampai jalanan yang ketika itu ramai dilalui pengendara, dalam penglihatannya Teh Ovi berubah menjadi keadaan di dalam hutan. Dan ada banyak tanah yang longsor. Sontak Teh Ovi pun berteriak ketakutan ketika itu. Dan Badak kesal hingga beberapa kali Badak hampir menabrak mobil ataupun motor di jalan itu. Karena Teh Ovi yang merasa kelelahan ketika itu, terus-menerus ia merasa bahwa dirinya sedang berada di tengah hutan. Hingga akhirnya Badak pun kesal. Dan Badak menyuruh Teh Ovi untuk pindah kepada Ari dan Evi bersama Badak ketika itu. Alhamdulillah, sampailah mereka di stasiun Bogor. Dan mereka tidak terlambat datang. Teh Ovi dan Evi akhirnya bisa kembali pulang ke Bekasi dengan keadaan selamat. Dan semuanya baik-baik saja.
Oke bro, bagaimana dengan cerita Teh Ovi barusan? Silahkan komen di bawah. Bagi kalian yang suka dengan video ini, silahkan di like. Dan bagikan ke teman kalian agar teman kalian tahu cerita Teh Ovi barusan. Bagi kalian semua yang punya cerita horor, silahkan kirim cerita kalian ke email yang berada di deskripsi. Atau boleh juga komen di bawah. Oke bro, bagi kalian yang belum mensubscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari gua. Oke bro, gua Wahyu Rahmat Hidayat, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.